Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oji Tanjung, asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Channel saya adalah channel edukasi yang membahas tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, psikosomatis, dan turunan-turunannya. Apa kabar buat Anda semuanya? Saya berharap Anda saya temui selalu sehat ya, semakin sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang pengalaman saya terkena gangguan asam lambung ini, saya akan bercerita lebih sedikit ya, akan ceritakan bagaimana pengalaman saya terkena gangguan ini. Pada saat itu tepatnya di 5 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tragedi gempa di Lombok Utara dengan kekuatan 7 skala Richter yang memporak-porandakan ya tempat kami. Semua masyarakat ya yang ada di Kabupaten Lombok Utara menjadi korban dalam tragedi tersebut. Rata ya, hampir 99,9% rumah kami yang ada di pusat gempa hancur berantakan ya, tidak ada tersisa. Jadi dengan alasan itu akhirnya kami ke pengungsian ya, membuat tenda, kemudian hidup di pengungsian seadanya, makan seadanya ya, kemudian lingkungan tidak mendukung, akhirnya beberapa penyakit tentu mudah sekali menyerang ya. Rasa panik dan ketakutan tentu ya sudah menjadi momok pada saat itu, karena sejak tanggal 5 Agustus tersebut ya, kami terus diterpa oleh susulan ya, gempa susulan atau aftershock dari main shock 7 skala Richter tersebut. Hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun ya, kami masih merasakan susulan gempa, yang mana susulan gempa memang sudah agak menurun intensitasnya ya, bahkan sampai di angka 3,5 skala Richter pada saat itu. Jadi kehidupan kami ya, atau kehidupan saya pada saat di pengungsian sangat mengkhawatirkan. Dari situlah ya penyakit atau gangguan ini menyerang ya. Pada satu hari saya balik ke rumah. Tentu rumah sudah saya buat ya. Sudah saya buat dan saatnya untuk harus balik ke rumah masing-masing. Jadi saya balik berikut dengan keluarga, menjalani hidup normal kembali, tentu masih dalam kondisi aftershock ya. Pada suatu hari ketika saya balik dari bekerja, pada saat itu kurang lebih sekitar jam 3 sore ya, saya mengalami gangguan yang sangat menakutkan pada saat itu, yang mana saya merasakan mata seolah-olah tidak melihat apa-apa, blur ya, mata seperti berbayang-bayang ya. Kemudian saya putuskan untuk duduk pada saat itu, namun seketika saat saya duduk sudah nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa bangun lagi. Yang saya rasakan bumi tempat saya berpijak pada saat itu berputar ya.
berputar sangat kencang sekali, ya. Ternyata di situ saya kena vertigo, ya. Nah, dari trauma tersebut muncullah anxiety atau ketakutan, ya, yang terus menyerang. Bahkan saya mengalami beberapa gangguan pada saat itu. Tentu dari gangguan yang ringan sampai yang berat sudah saya alami, ya. Dan kehidupan saya sudah mulai terganggu, ya, dengan trauma tersebut, ya. Setiap hari, setiap malam saya nggak bisa tidur, ya, tersedak pada saat tidur, kemudian seperti ada gangguan, ya, mau tidur kaget, ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian saya mengalami muntah, ya, muntah yang terlalu sering muntah, yang mengeluarkan cairan putih, ya. Dan pada waktu itu saya belum tahu gangguan ini, gangguan asam lambung. Saya seperti kebingungan pada saat itu. Beberapa kali saya coba ke dokter, dan dokter pun memberitahukan bahwa saya sehat-sehat saja, tidak ada penyakit yang serius di dalam tubuh saya. Tapi rasa tidak nyaman di dalam tubuh saya masih saya rasakan. Kemudian tidak puas dengan itu, ya, saya coba berpindah haluan, ya, ke alternatif, misalnya seperti itu. Hasilnya juga sama, ya. Akhirnya setiap cemas saya selalu dilarikan ke IGD pada saat itu. Bahkan pada saat itu sekitar jam 1 siang, saya tiba-tiba pada saat saya tidur, kaki saya keduanya kram, ya, kebas, tidak bisa bergerak. Di situ pun, ya, kepanikan, ya, melanda. Akhirnya saya minta bantuan sama kakak, ya, untuk datang ke rumah untuk membawa saya ke IGD dengan membopong saya, mengangkat saya sampai di IGD karena memang kondisi saya lemas sekali, lemas yang memang tak berdaya pada saat itu. Akhirnya dengan alasan lemas saya diinfus oleh dokter yang menangani saya. Tapi tidak lama, ya, setelah infusnya habis, malah saya disuruh pulang, ya. Saya tanya penyakit saya apa, itu pun jawaban dokter tidak jelas. Terus seperti itu, ya, hari demi hari saya lalui, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya. Saya mengalami sensasi terus, ya, tanpa henti setiap hari, ya, dengan konstan terus menerus. Jadi saya mengalami gangguan itu cukup lama, ya, karena saya mengalami gangguan ini sudah kurang lebih 3 tahun, ya, sejak 2018 bahkan sampai di 2022 ini, ya, masih saya rasakan sedikit, ya, dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, psikosomatis, dan turunan-turunannya. Kemudian karena terlalu sering saya mengalami sensasi dan penasaran, ya, apa sih penyakit yang saya derita ini, yang saya alami ini.
Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke dokter penyakit dalam. Pada saat pemeriksaan ya, semua saya diperiksa dari jantung ya di EKG, terus kemudian paru-paru ya di scan, hasilnya normal. Namun di situ ketahuan bahwa saya mengalami peningkatan asam lambung. Seperti itu. Dan tidak cukup ya, dan tidak cukup di satu kali pemeriksaan itu saja. Saya bingung ya, kenapa saya masih merasakan sensasi tersebut. Ini penyakit asam lambung. Saya berpikir ini penyakit asam lambung, tapi yang saya rasakan seperti orang yang memiliki penyakit yang serius. Seperti itu. Akhirnya tidak puas dengan pemeriksaan tersebut, saya datangi lagi penyakit dalam ya, dokter penyakit dalam, memeriksakan kembali. Akhirnya hasilnya pun sama ya, tapi tetap di EKG jantung, kemudian pemeriksaan paru-paru ya, hasilnya tetap sama. Saya masih ada peningkatan volume asam lambung. Akhirnya dokter pun meresepkan obat yang sama ya, obat asam lambung, kemudian obat kecemasan, obat tidur ya, dan yang lainnya. Tapi ya tetap saya konsumsi pada waktu itu. Pada saat konsumsi memang sensasinya berkurang, bahkan tidak ada ya. Tapi sensasi tersebut tidak ada hanya beberapa jam setelah efek dari obat itu habis, sensasi pun menyerang. Seperti itu. Dan akhirnya saya mempelajari apa sih gangguan ini ya, gangguan yang saya alami ini. Saya pelajari terus, melihat dari informasi-informasi ya. Dan yang paling menyakitkan pada saat itu ketika saya mencari informasi di Google, itu saya searching tuh, saya searching, menemukan result dengan gangguan-gangguan seperti ini. Saya malah mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan ya. Karena saya terus menuruti keinginan saya untuk mengecek gangguan apa ini, akhirnya di situ dari hasil result Google saya membaca, akhirnya ada ketakutan-ketakutan yang timbul karena memang resultnya mengatakan bahwa dengan gangguan-gangguan seperti ini kita divonis penyakit seperti ini ya. Jadi seperti itu, anxiety terus menyerang ya, semakin lama semakin berat, sampai mau keluar rumah saja tidak berani, jalan sedikit sudah oyong ya, udah merasa mau jatuh, mau pingsan, kepala berat ya, seperti itu. Bahkan untuk mandi saja, mandi di kamar mandi itu takutnya luar biasa. Bukan takut apa-apa, emang karena takutnya seperti kita jatuh, seperti pingin jatuh, seperti pengen pingsan, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ya yang mengalami gangguan ini, terus kemudian sensasi yang dialami itu sama, berarti fix Anda terkena gangguan asam lambung, anxiety ya, kecemasan, terus lari ke psikosomatis, kemudian setelah itu lama-lama nanti ke hipokondria.
ya. Jadi tingkatannya dari asam lambung GERD, ya. GERD itu naiknya arus balik asam lambung dari lambung menuju kerongkongan, ya. Kemudian dari asam lambung tersebut menimbulkan kecemasan, anxiety, karena memang otak kita dengan lambung itu berkoneksi. Itu kedua. Kecemasan, ya, karena terus-terusan cemas, akhirnya kecemasan itu membentuk di otak kita bahwa selalu cemas, akhirnya menjadikan kita terkena penyakit psikis, ya, psikosomatis, artinya mental kita sudah diserang. Bahkan pada satu titik setelah psikosomatis, kebanyakan, ya, yang menderita gangguan ini sampai ke level hipokondria. Hipokondria ini merasakan bahwa di dalam tubuhnya ada sedikit sakit di bagian tubuh, ya, berpikir bahwa itu adalah penyakit berat, ya. Ada sakit di dada, wah, penyakitnya penyakit jantung, ya. Bahkan ada terasa sakit di bagian badan yang lain, menganggap bahwa dia memiliki atau terkena penyakit yang sangat berat, ya. Itu hipokondria. Baik, buat kalian semuanya, ya, Anda yang mengalami gangguan ini, berarti kita satu server, ya. Saya akan membagi pengalaman pribadi saya ke Anda semuanya, bagaimana menyingkapi gangguan asam lambung GERD, anxiety, kecemasan, psikosomatis, dan gangguan hipokondria lainnya, ya. Tentu saya berharap kita bisa bangkit semuanya, ya. Anda, saya berharap kita terus sehat, ya, kembali normal seperti biasa, karena gangguan asam lambung ini memiliki sensasi yang sangat luar biasa. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas, ya, tentang sensasi apa saja yang saya rasakan pada saat saya mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, psikosomatis, dan turunan-turunannya. Yang pasti channel saya, channel Oji Tanjung, adalah channel edukasi yang membahas tentang gangguan asam lambung dan turunan-turunannya, ya. Semoga memberikan pencerahan, ya, atau pengalaman kepada teman-teman yang mengalami gangguan ini, sehingga Anda semuanya bisa bangkit, ya, bisa bangkit seperti hidup seperti biasa kembali, tidak memikirkan sensasi setiap hari, hanya merasakan sensasi, ya. Sensasi asam lambung, GERD, anxiety ini memang sangat luar biasa, ya. Ketika kita diam, ya, sensasi akan terus menyerang, ya, menggerogoti tubuh, ya. Kalau kita terus diam, sensasi-sensasi ini akan lebih, ya, kita rasakan. Jadi bagaimana caranya kita bisa lepas dari sensasi ini? Inilah titik poinnya yang harus kita lakukan, ya. Jadi nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Ini adalah video perdana saya, ya, yang mana video ini, ya, saya wujudkan sebagai bentuk niatan saya kepada teman-teman yang mengalami gangguan yang sama, memberikan edukasi bagaimana caranya menyikapi gangguan asam lambung GERD, anxiety, kecemasan, psikosomatis, dan turunan-turunannya. Baik, buat Anda, kita ketemu di video selanjutnya, dan saya akan membahas tentang sensasi-sensasi apa saja yang saya alami pada saat saya mengalami gangguan asam lambung GERD, anxiety, kecemasan, psikosomatis, dan turunan-turunannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.